Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah SDIT Al-Karimah khususnya untuk kelas 4A. Sedang apa nih kalian? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masih akan membahas materi pecahan, khususnya subbab materi pecahan ini yang akan kita bahas, yaitu mengubah pecahan ke dalam bentuk persen dan desimal ke dalam bentuk persen. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materinya disimak baik-baik ya. Nah, sekarang akan kita ubah pecahan dan desimal ke persen. Apa itu bilangan persen? Persen adalah bilangan pecahan dengan penyebut 100. Ingat ya, pada pertemuan sebelumnya, materi sebelumnya, kita telah membahas tentang bilangan pecahan, yaitu seperti ini contohnya 5 per 100. Di sini ada pembilang, yang di atas disebut pembilang dan di bawah disebut penyebut. Sehingga ketentuan, ingat dalam persen ya, ketentuannya harus dalam penyebut 100. Jadi harus dalam per 100. Nah, di sini untuk contoh soal sudah dalam bentuk per 100. Sehingga 5 per 100 sama dengan 5%. Untuk contoh kedua, yaitu contohnya 35 per 100. Di sini adalah sama dengan 35%. Sehingga setiap yang per 100 kita bisa tulis langsung sebagai bentuk persen. Seperti ini. Nah, 12 per 100 berarti 12%. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Mengubah pecahan berikut ke dalam persen. Bagaimana mengubahnya? Ini pecahan biasa di sini. Kemudian kita akan mengubah dalam bentuk persen. Sehingga ini kita tulis lagi 4 per 10. Nah, 4 per 10 akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Bagaimana caranya? Ingat yang penyebut ya, kuncinya penyebut. Penyebut ini yang di bawah. Yang di bawah ini 10. Kita akan jadikan menjadi per 100. 10 dikali berapa yang hasilnya 100? 10 dikali 10. Ya, 10 dikali 10. 10-nya 10 kali. Sehingga menghasilkan 100. Sehingga sini dikali 10. Kalau di bawah dikali 10, di atas juga dikali 10. Hasilnya adalah, ingat kalau dalam perkalian bilangan 0 dengan bilangan yang bukan 0, kita cukup kalikan yang selain 0 ya. Selain 0 berarti bukan yang 0. 4 dengan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Tambahkan 0-nya ada 1. Nah, sekarang yang di bawahnya, kalikan yang bukan bilangan 0 saja. 1 dikali 1. 1, 0-nya ada 2. 1, 2. Sehingga mendapat hasilnya yaitu 40 per 100. Ini sudah dalam bentuk persen. Sehingga kita bisa tulis langsung bentuk persennya adalah 40%. Mudah bukan? Langsung ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 yaitu contohnya 0,17. Di sini ingat ya, kalau ada dua angka 1, 2 pada pertemuan sebelumnya dalam bilangan desimal, kita bisa ubah ke bentuk pecahan. Kalau dua angka di belakang koma berarti 0-nya ada 2 per 100. 0-nya kan ada 2 kan, 100. Nah, terus kita tulis, tadi selain 0 kita tulis di atas. Selain 0 yaitu 1 dan 7. Berarti ini untuk di atas 17. Oke, sudah dalam bentuk per 100 sehingga bisa ditulis dalam bentuk persennya yaitu 17%. Ya, untuk contoh terakhir sama masih dalam bentuk bilangan desimal seperti halnya nomor 3. Seperti halnya nomor 3, kita akan ubah ke dalam bentuk per 100. Nah, sekarang caranya sama, kita buat pecahannya dulu, baru kemudian persennya.
Ini ada berapa angka? Kita tandai angka di belakang koma. Angka di belakang koma yaitu sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri. Nah, ini sebelah kanannya 5. Cukup satu angka ya. Di sini tadi ada 1, 2 angka. Di sini ada 1 angka. Berarti per nolnya ada 1, 10. Nah, di atasnya adalah bilangan selain 0 kita tulis 1 dan 5, 15. Dah. Ini belum dalam bentuk persen ya, sehingga kita harus ubah lagi ke dalam bentuk persen. 10 dikali berapa? Sama seperti nomor 1, 10 dikali berapa? Supaya hasilnya 100. Sehingga 10 dikali 10. Kita catat lagi 15. 10. 10 dikali 10 ya, supaya hasilnya 100. Atas juga dikali 10, karena di bawahnya dikali 10. Nah, ini sudah dalam bentuk per 100 ya. 15 kali 1 15, tambahkan nolnya 1. Nah, untuk yang kedua 1 dikali 1 1 ya, ditambahkan nolnya 2 sehingga didapat 100. Nah, didapatlah hasilnya yaitu ini sudah dalam bentuk persen, sehingga bisa kita tulis dalam bentuk persen langsung 150%. Baiklah, tadi udah kita bahas tentang materi desimal menjadi persen dan pecahan menjadi persen. Semoga dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Ustazah akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.